Novel pertama Ahmad Fuadi yang berjudul Negeri Lima Menara adalah novel Indonesia terlaris dalam 37 tahun terakhir. Novel ini lantas diangkat ke layar lebar dan menjadi salah satu film yang paling banyak ditonton tahun lalu. Film ini mengambil latar sebuah pesantren. Ahmad sendiri adalah seorang lulusan pesantren dan sangat bersemangat soal peran positif yang bisa dimainkan pesantren. Tapi International Crisis Group menyatakan pesantren menjadi tempat lahirnya militan garis keras. Pelaku bom Bali 2002 yang menewaskan ratusan orang bersekolah di sebuah pesantren di Jawa. Bagaimana pandangan Ahmad Fuadi soal itu? Berikut wawancaranya dengan Rebecca Henschke. Kalau ada satu atau dua orang yang kemudian dianggap datang dari pesantren, saya yakin dia tidak mewakili 20-30 ribu pesantren itu. Jadi saya sebetulnya tidak melihat langsung hubungannya ya. Mungkin ada yang begitu, tapi sekali lagi jumlah populasinya tidak cocok dengan sampelnya. Nah, sementara saya sebagai orang yang pernah sendiri belajar di pesantren, dan pengalaman saya di pesantren mungkin juga tidak mewakili semua pesantren. Saya belajar di Pondok Modern Gontor. Saya merasa pendidikan di Gontor tidak ada itu yang sama sekali mengarahkan untuk menjadi ekstrim. Tapi apa masalahnya karena pesantren itu boleh melakukan apa saja? Maksudnya tidak ada aturan atau tidak ada apa seperti Anda bilang pesantren sendiri-sendiri berbeda-berbeda. Apakah itu sebenarnya masalah? Pesantren itu sebenarnya kalau kita balik ke bagaimana dia berdiri, dia memang punya otonomi yang kuat sekali. Karena dia berdiri bukan karena didesain berdiri seperti sebuah sekolah yang mulai didirikan bangunan, direkrut guru, baru datang murid. Dia datang dari seorang tokoh biasa, seorang tokoh yang disegani, orang datang belajar ke sana, orang tinggal di sekitarnya sehingga disebut santri, dan dia belajar. Jadi dia muncul dari ketokohan yang karena ilmu agamanya atau karena karismanya. Jadi agak susah juga kalau bilang kita harus ada kemiripan antara pesantren, sangat unik. Tapi bagaimana kalau tokoh pesantrennya tidak seperti tokoh pesantren Anda? Mereka punya perspektif yang sangat berbeda dan sangat keras. Kalau kemudian ada produk pesantren yang menjadi keras, menurut saya ya itu juga susah juga kita atur ya. Karena besar sekali, kalau ada satu atau dua ya mungkin itu kalau menurut saya lebih kepada personality ya. Toh yang diajarkan, kalau sepengetahuan saya dan saya menurut keyakinan saya yang diajarkan yang lurus ini. Kemudian mungkin dia mendapatkan tambahan pengajaran di luar atau dia dapat pengaruh lain yang pengaruh keras yang kemudian dia berubah. Tapi mayoritas tidak. Susah juga kita menyalahkan minoritas yang sebetulnya dia tidak mewakili semua komunitas itu. Jadi menurut Anda sistem saat ini sangat sempurna, tidak harus ada perubahan dengan sistem pesantren di Indonesia saat ini? Menurut saya tidak ada yang sempurna, bahkan di tempat saya sendiri perlu juga diimprove, apalagi yang lain-lain. Ini menurut saya pertanyaan buat semua orang, kalau memang kita mau menjadikan ini lebih baik lagi, siapa yang melakukan? Apakah setiap pesantren sendiri, apakah masyarakat, apakah pemerintah? Menurut saya harus dimulai dengan orang Islam itu sendiri. Jadi pesan dari film Anda apa? Mau tujuan apa? Orang harapan Anda mereka akan dapat apa dari film Anda? Film dan buku saya adalah bercerita tentang perjalanan seorang anak yang tidak mau masuk pesantren, dipaksa oleh orang tuanya. Tapi dalam perjalanannya dia ternyata menemukan pesantren itu membesarkan karakternya dengan luar biasa. Karena guru-gurunya inspiratif, teman-temannya datang dari segala penjuru Indonesia sehingga dia merasa warga Indonesia pertama kali di dalam pesantren. Dia merasa warga dunia di dalam pesantren. Dia dibebaskan punya impian besar, dia dibebaskan mengaji tapi juga bermain musik. Saya sekali lagi tidak mewakili semua populasi pesantren, tapi saya mau memperlihatkan ada loh yang seperti ini. Dan kita dorong yang seperti ini semakin banyak. Mudah-mudahan kan semakin baik buat semuanya.